coba di hotel. Ini ada sarapan pagi, ada nasi putih, ada gudeg nangka, semur telur, tarik ayam, ada sambal goreng. Nah, di sini ya sambal gorengnya mungkin kita berbeda ya. Yang saya bingung tuh ini sambal gorengnya apa? Krecek. Terus saya di situ sambal goreng ya, kita ambil aja. Terus ada apa namanya, fried rice, ada stir fried bihun, ada steam vegetable, apa sistem kukusan sayuran ya, sayur kukus. Nah ini ada fried chicken juga. Hebatnya itu ya, nah ini omelet session kita. Saya senangnya tuh menginap di hotel di Indonesia itu, yang saya alami ada sorted pastries ya, ada roti, ada croissant, ada bread, ada baguette. Ini ada jamu-jamuan ya, jamu tradisional. Ini ada assorted fruit, macam-macam irisan buah ya. Juga ada salad serta dressingnya. Itu ada Thousand Island ya. Setelah sarapan kita Oke, setelah sarapan rencana kita itu mau ke Solo. Nah, oke, kita mau keluar dari hotel dan pesan saya ya, karena ini jalan raya ya, jadi cukup waspada aja lah, berhati-hatilah jika keluar dari hotel ataupun menyeberang di jalan Arisito ini, kendaraannya cukup kencang. Sebaiknya berhati-hati aja. Oke, check it out. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya mengatakan bahwa kenapa saya suka menginap di hotel di Indonesia ya. Bagi saya mungkin orang Indonesia mengutamakan makanan Indonesia ya. Apalagi setiap hotel di Indonesia itu lengkap dan sesuai dengan, kadang-kadang sesuai dengan daerah yang kita tempati kan. Seperti di Jogja tadi makan paginya itu ada gudeg ya. Saya pengalaman di luar negeri, menginap di luar negeri ya, sarapannya sebatas telur, sosis, bread, ada nasi. Nah ini kita lewat Babarsari ya, mencoba motong jalan sekaligus ingin melihat tempat di mana anak saya belajar. Oke. Sekaligus ingin melihat di mana dia tinggal juga, di mana abang tinggalnya. Masih sepi ya, karena ini jam segini itu belum ada. Mungkin atau udah mulai kegiatan belajar mengajar, dan mungkin juga yang lainnya berangkat bekerja. Jadi agak lengang jalannya. Oke, check it out. Ngambil kanan kiri. Oke, kita masih berada di Ring Road Yogyakarta ya, menuju ke Tol Prambanan. Kita akan melewati Tol Prambanan. Sebetulnya bukan Tol Prambanan, itu Tol Ngemplak. Kita keluar di Tol Prambanan di Solo. Saya juga bingung kadang gimana ya, Prambanan itu
milik Solo atau milik Jogja. Tapi dari waktu saya dulu di sini ke Prambanan belum ada tol ya. Sekarang udah ada tol. Ini tol ngemplak. Rencana kita tuh mau makan sate Pak Manto yang terkenal. Waktu dulu pernah saya makan, rame penuh karena hari bukan weekend ya, liburan anak sekolah plus lebaran Idul Fitri. Oke, cuaca juga masih agak mendung, tapi jalan tol enak. Check it out. Guys, dulu gua saking pengen makan sate Pak Manto sampai gua nginep di Hotel Sahid. Dan sekarang karena ada tol, cukup dari Jogja aja ya 1,5 jam lah, atau 1 jam setengah sampai 2 jam. Kebetulan cuacanya juga buruk, dan yang paling agak kesulitan itu adalah parkir. Karena di sini tuh parkir tidak sembarangan parkir. Jika Anda parkir di depan toko orang, nah tidak diperbolehkan. Dan tukang parkir di sini juga tidak akan mencarikan sampai kita menemukan, baru dia datang. Nah itulah jadi kasihnya. Sampai sekarang belum dapat parkir juga, cuaca juga hujan. Saya sudah putar 2 kali. Lalu saya kembali lagi ke sini. Nah, akhirnya saya dapatkan parkir. Hujan sudah agak reda, gerimis. Waktunya kita makan, guys. Kita udah pesan ya. Yang satu tengkleng. Nah, ini adek makan gulai kambing. Ini tengkleng rica-rica sama minum es kelapa. Nah ini namanya tengkleng dengkul. Yang saya makan ini tengkleng rica-rica. Jadi khas ya. Jauh-jauh nih. Nah, ini karena makan kambing. Nah ini sate buntel namanya. Ini nggak makan. Nah ini tongseng. Abang pesan tongseng. Uni nggak makan kambing, jadi dia makan nasi goreng. Setelah selesai makan, kita langsung menuju Surabi Notosuman, Surabi yang terkenal di Solo. Nah di sini ada 2 ya, adik kakak. Satu namanya Surabi Soloani, satu kalau nggak salah Surabi Lydia. Oke. Check it out. Kesasar. Setelah sholat asar kita menemukan masjid namanya Masjid Fatimah ya. Lalu kita kembali ke Jogja. Rencana kita jika sampai malam di Jogja kita akan makan namanya Tempo Gelato. Oh guys, es krim guys. Waktunya dessertnya aja jauh ya, dari Solo ke Jogja. Oke guys, ini juga hati-hati ya kalau kita itu melalui tol itu nih. Saya sampai kelewat pintu keluar. Ya salah, Jogja ya. Keluar dulu ya.
jelas ini. Ada ini nandi kebelasan lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak ini. Ke arah kanan. Ora lah, pan lurus ban. Anda kelewatan. Anda kelewatan, bego, lu mau nyasar. Bodoh amat, mau nyasar mau enggak urusan gue, Google. Anda dibilangin kok ngotot. Ke arah kanan goblok. Entah saya yang salah apa entah saya yang lupa, itu saya jalan di jalan ini sepanjang berapa kilo ya, itu jalan cuma satu jalur untuk 2 mobil, itu kesulitan. Ini Google ini mengarahkan jalan yang kecil seperti itu gitu. Tapi tembusnya di ring road langsung, kita langsung ke jalan Kaliurang menuju ke Jampo Gelato. Guys, ice cream time. Saya ini sebetulnya ke ice cream tuh kurang begitu ya, tapi karena hanya beberapa jenis ya, saya senangnya dia jenis cookies and cream sama karamel toffee ya. Sudah sampai, cari parkir. Dan yang lainnya juga ya, berhati-hati juga menyeberang di sini ya. Jogja bro, sepertinya suatu kebalikan dari Jakarta ini kayaknya. Kita di Jakarta nyebrang mungkin cepat ya, tapi di sini sulit sekali nyebrang karena kendaraan itu kayak gak ada remnya gitu. Nah, kita udah sampai Jampo Gelato. Oke guys, kita kembali ke hotel untuk istirahat dan besok kita akan lanjutkan lagi. Dan rencana kita cuma untuk keliling Jogja, berenang dan menikmati Jogja. Ciao.